Tiga surat Al-Quran yang picu mu'alaf Irene dari benci jadi iman. Bernadette Irene, 39 tahun, merupakan wanita keturunan Tionghoa yang telah memeluk Islam. Tidak pernah terbesit sekalipun memeluk Islam dalam dirinya. Irene sempat mengalami trauma dengan umat Islam. Peristiwa ini terjadi ketika kerusuhan 1998 saat ada sebagian oknum yang mengaku Islam berbuat anarkis terhadap orang Cina di Jakarta. Dia menyaksikan sendiri bagaimana sekelompok orang menghancurkan berbagai bangunan milik orang Cina. Saat itu semakin mencekam karena dia pun tinggal di kompleks pemukiman yang dihuni mayoritas Cina di Tanjung Duren. Beberapa Tionghoa Muslim harus memasang papan nama atau spanduk yang bertuliskan "Kami Cina Muslim" agar terhindar dari pengerusakan, ujar dia sebagaimana dikutip dari dokumentasi harian Republika. Apalagi saat itu ada beberapa oknum yang berceramah secara terang-terangan di masjid menyebar kebencian terhadap orang Tionghoa dan non-Muslim. Inilah yang membuatnya semakin tidak suka dengan umat Islam. Irene pun semakin merasa takut saat mereka beraksi untuk melakukan pengerusakan dengan meneriakkan takbir. Tidak hanya itu, Irene juga pernah bekerja di Bali di saat bom Bali terjadi, dan itu dilakukan oknum yang juga mengatasnamakan Islam. Di sisi lain, Irene sejak kecil merupakan penganut Kristen yang taat. Bahkan dia juga bersekolah untuk menjadi pendeta. Namun, karena penyakit bipolar yang dideritanya, Irene memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya dan fokus untuk penyembuhan penyakitnya. Dia pun memilih untuk melanjutkan pendidikan biasa dengan jurusan bahasa Inggris dan bekerja di Bali. Meski telah bekerja, bipolar yang dideritanya tak kunjung sembuh. Ditambah lagi dia harus mengalami permasalahan rumah tangga dan harus berpisah dengan suaminya. Setelah 1 hingga 2 tahun bekerja di Bali, Irene memutuskan pindah ke Solo. Dia melakukannya karena ayahnya sakit dan kritis, sehingga dia dan orang tuanya pun menetap di daerah tersebut untuk menjalani perawatan. Irene mencari pekerjaan di Solo. Berbeda dengan tempat lamanya bekerja, disinilah titik balik baginya, karena pandangan tentang Islam berubah. Islam yang dulu dilihatnya penuh kekerasan, tidak dirasakan di kantor tempatnya bekerja. Teman-teman kantornya memiliki akhlak yang santun. Ketika waktu sholat tiba, seluruh pekerjaan dihentikan dan mereka berjamaah sholat. Cara berpakaian mereka pun berbeda. Rekan-rekan wanita seluruhnya menutup aurat. Irene kemudian mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Dia menonton video Zakir Naik dan mendengar keajaiban-keajaiban tentang Islam. Irene juga membeli beberapa buku sejarah yang ringan. Saya menemukan buku kisah Rasulullah dalam buku besutan Tasarogeka. Membacanya mengalirkan sensasi luar biasa yang menggetarkan saya dari ujung kepala hingga kaki, tutur dia. Dia begitu takjub dengan kisah para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab. Dia yang dikenal dengan sikapnya yang keras setelah mendengar ayat suci Al-Quran, hatinya lembut. Dia juga memiliki kebiasaan menutup mata dan berdoa sebelum membalik halaman Alkitab secara acak, memohon agar ditunjukkannya ayat yang Tuhan tunjukkan persis untuk dia, yang sesuai dengan kebutuhan atau apa yang sedang dia hadapi saat itu. Dan sebelum dia memutuskan untuk meyakini,
bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak, agama yang benar dan diterima di sisi Allah, dia pun melakukan hal yang sama. Bedanya, kali ini dia memohon kepada Allah lewat sebuah Al-Quran. Ketiga surat inilah yang kemudian menjadi pengokoh keislaman dia yang membuat mantap bersyahadat. Al-Maidah ayat 110 tentang Ruhul Kudus. Ayat ini begitu membuatnya tercengang. Roh Kudus yang bagi umat Kristiani dipercaya sebagai satu dari Tritunggal Allah. Suara batin manusia yang tadinya pikir hanya ada di kitab Nasrani saja, dan ayat ini juga begitu gamblang menjelaskan kedudukan Yesus atau Nabi Isa dalam Islam. Surat Ali Imran ayat 3 tentang Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Dan yang terakhir surat Al-Ikhlas, yang dalam surat itu dikatakan bahwa Allah tidak beranak juga tidak diperanakan. Saat itu, pada 2013, dia bertekad untuk memeluk Islam, apalagi bertepatan dengan Ramadan. Rekan-rekannya yang Muslim tentu menjalani puasa Ramadan. Dia pun ikut belajar berpuasa dan sholat, namun Irene mengurungkan niatnya untuk bersyahadat ketika Ramadan. Dia khawatir apa yang dilakukan hanya terbawa suasana saja. Setelah Ramadan berakhir, ternyata keinginannya memeluk Islam semakin kuat. Pada Agustus 2013, Irene memutuskan untuk bersyahadat di Masjid Agung Solo. Karena sudah lama mempelajari Islam, Irene bersyukur ketika menjalani sholat setelah menjadi Muslim diberikan kemudahan. Dia pun langsung lancar membaca bacaan sholat dan gerakannya, termasuk ketika berwudu. Setelah memeluk Islam, tentu dia dapat penolakan dari keluarga. Irene pun memutuskan untuk berhijrah dan bekerja di Bandung bersama anak pertamanya.